pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul di hamparan kolam. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat beriring salam ke junjungan kita Rasulullah SAW yang telah mengangkat umatnya dari alam kegelapan ke alam ilmu berpengetahuan. Mudah-mudahan kita sehat, kemudian banyak aktivitas, lebih-lebih ya di dalam dunia ini, di dalam dunia ini perlu berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian mari kita angkat tangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana والوالدين وارحمهما كما ربيانا صغارا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. Pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama penghormatan kami kepada Bapak anggota Dewan RI Bapak Salim Fahri. Selanjutnya kepada Bapak Kepala Balai Ujung Bate, Kepala BBI Pak Tahang yang berserta dengan keluarga yang sudah alhamdulillah sampai di daerah kita Citanggara. Kemudian Bapak Dr. Buhari yang sudah melangkah ke tempat kita, sudah meluangkan waktunya. Kemudian selanjutnya Pak anggota Dewan dari Partai Golkar. Kemudian Bapak Ibu sekalian kelompok perikanan ataupun di bidang usaha perikanan. Alhamdulillah pada hari ini dalam acara kegiatan penebaran bantuan benih ikan nanti secara simbolis nanti dibawakan oleh Bapak Salim Fahri. Sebelumnya kami perlu informasikan kepada Bapak kepada Bapak Ibu sekalian semua bahwa Pak Salim Fahri sudah beberapa tahun ini, mulai tahun 2018 telah memberikan bantuan. Yang pertama eskavator untuk kelompok koperasi dari saya lupa pula namanya itu, Tengkutan Baru dari Kecamatan Laibu Bulan. Selanjutnya kita juga dapat bantuan dari untuk Kecamatan Perkison dengan kemudian selanjutnya Kecamatan Darul Hasanah itu mesin pelet, mesin pembuatan pelet ataupun pembuatan pakan, sekaligus dengan bahan bakunya. Selanjutnya diberikan lagi pelatihan bagaimana cara pembuatan pakan, sudah terlaksana. Kemudian program selanjutnya ada bantuan benih. Bantuan benih baik itu ikan nila, kemarin ikan mas, beserta dengan pakannya kembali. Dan untuk saat ini lagi alhamdulillah ada program dari Pak Salim Fahri, program untuk penebaran benih ikan nila. Alhamdulillah Bapak Ibu, untuk kelompok ini, untuk program kali ini kelompok kita mendapat bantuan benih. Tapi saya pikir-pikir dan sudah konsultasi juga dengan kelompok-kelompok, tidak cukup benih saja. Artinya untuk hari ini penaburan benih, kami mohon juga kepada Pak Salim Fahri untuk mengajukan pakannya kembali. Jadi sudah saya bincang-bincang dengan Kepala Balai,
bahwa pakannya sudah standby, sudah ready di ujung Batia di sana. Tinggal lagi kami mohon kepada Pak Salim Bahri untuk berkonsultasi atau penyurat dari kementerian langsung ke balai di ujung Batia. Tadi kami sudah konsultasi agar kalau bisa buat proposalnya, kemudian mungkin nanti Pak Salim Bahri kontak dengan kepala kementerian, kemudian menteri kontak dengan kepala balai. Alhamdulillah pakan ready. Beginilah usaha daripada Bapak Salim Bahri, bagaimana supaya menggenjot khususnya dari Dinas Perikanan, tidak henti-hentinya untuk memberikan bantuan terus menerus. Alhamdulillah ini tidak ada kita kutip apapun, baik itu kemarin bantuan eskavator, mesin, tidak ada 1000 pun tidak kita kutip. Alhamdulillah itu semuanya kata Pak Salim berikan secara ikhlas agar penambahan tingkat ekonomi atau tingkat pendapatan mereka, baik itu kelompok atau masyarakat, khususnya di bidang perikanan. Ini usaha. Mudah-mudahan untuk tahun ke depan lagi kita akan usulkan beberapa kegiatan-kegiatan. Kemarin ada kegiatan untuk pelatihan bagaimana cara budidayakan nila, juga bagaimana supaya nila ini lebih ataupun surplus di Kabupaten Aceh Tenggara. Kemarin saya usul juga sama Pak Salim Bahri agar ikan lele juga buat pelatihan. Kemudian tadi kami sudah bincang-bincang dengan Pak Tahang, Kepala Balai, kalau bisa belut lagi. Nah, ini karena kenapa? Karena potensi-potensi Aceh Tenggara yang sangat luar biasa di sana. Saya pikir ini sekedar informasi untuk kita. Yang lebih kami tekankan nanti Pak Salim Bahri agar pelet tadi jangan dilupakan. Demikian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada pagi menjelang siang yang berbahagia ini kita masih dapat diberikan kesehatan, kelapangan waktu, sehingga kami dan Bapak Kepala Balai Ujung Batia dapat bersama-sama duduk setikar di pinggir kolam dengan suasana yang sejuk. Insya Allah hati kita pun dingin. Selawat berangkaikan salam kita kirimkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati ada anggota DPR Kabupaten Aceh Tenggara Pak Samsuar, Ketua Fraksi Golkar, ada Kepala Dinas Perikanan Teristimewa Kepala Balai, yang kami hormati Direktur Rumah Sakit Umum nih Pak Tahang, adiknya Pak Bupati, kesayangan Pak Bupati. Yang kami hormati Bapak Ibu dari Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tenggara, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara kami, orang-orang tua kami yang berhadir pada siang yang berbahagia ini. Penghormatan kami kepada tim Rumah Aspirasi Salim Bahri yang sudah bekerja mempersiapkan acara ini. Bapak Kepala Balai yang kami hormati, Aceh Tenggara adalah daerah budidaya ikan air tawar. Kalau Bapak minta laut, sudah pasti di Aceh Tenggara tidak ada lautnya, Pak. Namun tumpuan harapan kami kepada Bapak Kepala Dinas Perikanan Pak Haris, Kepala Balai Ujung Batia Pak Tahang, inilah para petani kita pada
yang mengelola ikan seperti Bapak lihat, hampir semua Pak di sini yang ada petani kita bertambah ikan. Kenapa kami buat acara di sini Pak, tidak di dinas, agar Pak Tahan tahu Kecamatan Lawi Bulan Pergisoni adalah penghasil ikan di Kabupaten Aceh Tenggara. Kalau saya tidak salah, ikan mas saja 14 ton per hari. Namun Bapak Kepala Balai ada kendala di petani ikan di Kabupaten Aceh Tenggara. Salah satu kendala yang dihadapi adalah pemasaran hasil-hasil ikan di Kabupaten Aceh Tenggara ini, karena ikan Kabupaten Aceh Tenggara dibawa keluar daerah, termasuk Gayurwes, Bener Meriah, Takengon sampai ke Siantar, Medan, Tanah Karo. Namun harga ini tidak pernah stabil Pak. Sementara pakan, harga pelet selalu naik, tidak pernah turunnya. Andaikan ada terobosan dari pemerintah daerah, saya yakin Pak Tahan disupport oleh Balai dan Kementerian KKP. Mudah-mudahan Pak, yang duduk di sini adalah petani ikan semua. Hidup-hidup saudara kita ini akan lebih sejahtera. Saya kira sudah khusus ada pemikiran kita bagaimana petani ikan ini bisa hidupnya lebih sejahtera. Ada tadi laporan kepala dinas beberapa tahun terakhir sudah ada bantuan-bantuan. Kami harus akui Pak, dari Kementerian KKP melalui Balai sudah banyak membantu Kabupaten Aceh Tenggara. Cuman kalau saya tidak salah Pak Tahan, maka saya bingung. Mungkin tenaga ahli saya yang salah atau bagaimana. Untuk tahun ini ada pakan, ada indukan. Cuman yang ada saya lihat hanya benih. Tadi mungkin Pak Haris sudah berkoordinasi sama Pak Tahang, ada pakan. Mohon Pak, dari pribadi Pak, andaikan ada masih pakan-pakan yang ada di Balai, tidak salahnya Pak, mohon dikirim. Apa yang perlu kami respon sebagai anggota DPR yang bermitra dengan KKP, katakanlah membuat rekomendasi suratkah, insya Allah akan kami buat Pak. Mungkin ada di Balai sana. Inilah Pak, semua petani-petani ikan nih Pak, mulai dari ujung nih Pak sampai ke ujung sana. Andaikan harga ikan ini stabil, saya yakin ini sejahtera. Karena satu-satunya putra Aceh Tenggara yang duduk di DPR RI adalah saya Pak. Saya mendukung apa program Bapak Bupati, Wakil Bupati. Hari ini pun sebenarnya karena beliau mungkin ada sesuatu diwakilkan dengan kepala dinas. Yang selama ini secara pribadi sebagai putra daerah, kami mendukung program Bupati pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. Kemarin kami sudah diskusikan sama Pak Bupati, dan salam Pak Bupati untuk Balai Ujung Bate, Pak Tahan dan jajarannya, salam hormat dari pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. Hal-hal yang lain, ucapan ungkapan terima kasih kami kepada Kementerian KKP, kepada Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tenggara, wabil khusus kepada Pak Tahan sebagai kepala badan yang ada di Aceh, yaitu di Ujung Bate. Mungkin nanti ini Ibu pembawa acara ada sambutan Pak Tahan kan? Enggak, kita nanti habis saya tolong Pak sambutan Pak. Mohon Bapak respon, jangan nanti habis ini saya janji sama orang ini ada pakan, nanti saya pula dituntut saudara nih Pak. Kalau ada pakan di sana Pak, enggak pun banyak, sedikit Pak, banyak pun Bapak kirim, insya Allah akan diterima di Kabupaten Aceh Tenggara.
Kalau Bapak lihat nih Pak, yang berdiri di sana Pak, sama yang duduk di sini nih Pak. Cuman tolong Pak Haris berkoordinasi dengan Pak Tahang. Bagaimana cara Pak untuk pemasaran ikan Kabupaten Aceh Tenggara ini? Apa terobosan yang perlu dilakukan? Kalau tidak ada terobosan, begini-begini saja Pak. Kadang-kadang begitu panen 3 bulan, remis syukur alhamdulillah, malah bisa rugi Pak. Karena tidak standar. Kalau saya tidak salah lagi, ada toke dari Medan, toke dari sini. Kalau ketika nasib sial, hasil ikan ini tidak dibayar oleh toke Pak. Kalau memang ada terobosan dari kita dengan harga, contoh, kalau harga standar 25 atau 28, di sini diambil kadang-kadang 20 Pak. Dengan harga pakan yang mahal, ini pun diutang istilahnya Pak. Sampai 3 bulan, sampai 4 bulan tidak bayar. Kadang-kadang ditembak. Jadinya melarat petani kita Pak. Mana tentu tak ada peluang. Katakan dana-dana yang ada di Kementerian KKP, tolong Pak Tahang, Pak Haris berkoordinasi. Apa yang bisa saya bantu terhadap Kementerian KKP, insyaallah akan saya bantu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Harapan saya kepada saudara saya yang akan menerima bantuan ini. Ini memang tidak sengaja banyak-banyak Pak. Kalau rame-rame banyak ikan ini pun bisa jalan ke kampung lain nanti Pak. Maklum aja Pak. Kalau saya tidak salah kemarin berkoordinasi, 1 plastik ini 500 ya. 500 1 plastik. Dan saudaraku, syukuri apa yang kita dapat hari ini. Ketika kita mensyukuri apa yang kita peroleh, insya Allah akan dilipat gandakan oleh Yang Maha Kuasa. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Di mana Pak nanti perlu Bapak tengok-tengok Pak. Ini semua kolam saya Pak, terkecuali yang lain-lain Pak. Maksudnya semua saudara saya yang punya Pak. Berketepatan ini Pak Tahang, disinilah kampung kelahiran saya Pak. Bukan karena kampung saya di sini dibuat acara. Memang semua nih Pak. Bapak lihat sendiri, jarang yang sudah ditanami dengan padi Pak. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan, cuman Pak Tahang rupanya bawa keluarga. Pak Haris lagi di sini, Pak Tahang nih, servis Pak Tahang nih sebaik-baik mungkin. Supaya apa? Sayang Pak Tahang nih sama kita. Kalau sayang Pak Tahang nih sama kita, kita dapat bantuan. Inilah semua nih Pak. Mengharapkan mereka nih datang ke rumah tadi malam dikira ada pakan. Jadinya saudaraku, kalau ada pakan kan mau kalian terima? Kalau tidak mau terima Pak, tidak usah kasih. Inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya sampaikan bahwa di balai ini kita memang ada beberapa kegiatan. Yang mau maaf sebelumnya Pak Salim, kebetulan balai saya menangani tentang air payau. Coba kalau ada lautnya Pak, wah ini pas. Nah jadi tentu dengan keterbatasan itulah yang membuat saya terbatas untuk membantu teman-teman kita pembudidaya yang ada di Aceh Tenggara, karena basicnya tawar, sementara basic saya payau. Jadi untuk benih sendiri ya paling nila, kebetulan kami ada nila untuk benihnya, kemudian pakan. Makanya kemarin Pak Salim, mau maaf ini saya juga kaget, biasanya pakan kok ini mintanya benih gitu. Dan tahun-tahun sebelumnya kan pakan mandiri yang kami produksi sendiri. Insya Allah tadi sudah berdiskusi dengan Pak Kadis terkait dengan pakan. Nanti mohon saja usulan ke kantor kami saja langsung Pak Kadis, dari kelompok nanti. Tapi ini mohon maaf karena ini bukan khusus untuk pakan ikan mas, tapi lebih cenderung ke ikan nila.
Jadi formulasi yang kami buat itu khusus untuk ikan nila. Jadi mohon maaf kalau bantuan yang kemarin mungkin saya dengar informasi ada yang kurang tepat pemberiannya sehingga hasilnya kurang bagus untuk ikan mas. Nah memang waktu itu sudah saya beritahu bahwa pakan kami adalah pakan ikan nila. Jadi seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian pembudidaya, ini jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kami melalui mungkin Pak Kadis, terutama dalam hal operasional mesin pakan. Kalau misalnya ada kesulitan dalam hal mengoperasionalkan mesin pakan, belum bisa jadi pelet, ini silakan bersurat ke kami akan dampingi. Itu free, nggak usah mikir biayanya, kami ada biaya. Seperti di kabupaten-kabupaten yang lain, itu kita dampingi sampai mereka bisa membuat pelet. Yang penting tolong disiapkan bahan bakunya untuk bisa kita operasionalkan. Karena biasanya mesin-mesin ini sangat spesifik untuk mesin pakan. Jadi bahan baku yang keliru pun tidak bisa tercetak dengan bagus. Jadi seperti itu. Jadi melalui Dinas Perikanan Aceh Tenggara mohon istilahnya menyurati kami, memberitahu kami sebagai lembaga untuk bisa kami dampingi selanjutnya. Dan kedepannya mungkin saya akan berdiskusi banyak nanti dengan Pak Kadis, Pak Salim terkait dengan ikan perikanan budidaya yang di Aceh Tenggara, dan hal ini juga akan saya sampaikan ke Pak Dirjen terkait dengan program-program yang nantinya coba kami pikirkan bersama dengan Pak Kadis untuk menerobos yang tadi yang bilang harga fluktuatif dan segala macam. Bukan janji tapi coba kita berusaha untuk sama-sama bisa mensejahterakan pembudidaya kita semua. Saya kira itu sekilas dari saya. Jadi pada intinya kami siap menerima perintah dari Pak Salim nih. Seperti itu, siap. Pokoknya kami siap, selalu siap untuk mendukung perikanan budidaya yang ada di Aceh Tenggara. Dan satu lagi Pak Salim, kalau misalnya untuk komoditas lain itu kita ada balai di Jambi. Itu bisa saya bantu juga untuk komunikasikan jika Bapak Ibu ada kesulitan dalam hal benih-benih yang lain, atau ada UPR atau SRT yang kesulitan dalam induk, itu bisa melalui Jambi ya Pak Kadis ya. Nah itu melalui Jambi, itu bersurat saja. Kita juga ada bantuan induk, benih dan segala macam. Tapi kalau di tempat saya, karena tadi saya sampaikan khusus air payau, jadi kalau bantuan induknya itu di ikan kakap, ikan bandeng, udang. Nah kalau dia tahu kan tidak mungkin itu ya. Jadi seperti itu. Saya kira demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andalan di Aceh Tenggara ini salah satu diantaranya perikanan Pak. Di samping dinas perkebunan yang ada di Aceh Tenggara, hampir boleh dikatakan barangkali mendekati 40-50% masyarakat Aceh Tenggara mengelola ikan Pak. Tetapi yang diungkapkan oleh Bapak Fahri tadi, apabila hasil kita melimpah, untuk distribusi ke masyarakat lain khususnya di luar Aceh Tenggara ini menjadi kendala. Di samping fluktuasi harga ikan juga menjadi masalah. Oleh karena itu tadi ada masukan dari Bapak Kepala Balai, mudah-mudahan ini dapat terlaksana ke depan. Yang kedua juga kaitan masalah pakan dari Pak. Memang seperti Bapak ungkapkan tadi, pakan untuk nila kemungkinan besar bisa ditersediakan melalui Balai barangkali nanti berdasarkan permohonan masyarakat melalui perjuangan dari Pak Salim Fahri. Namun harapan kami juga barangkali dengan koneksi Bapak sebagai Kepala Balai, mudah-mudahan pakan ikan mas ini juga barangkali bisa sama-sama diperjuangkan Pak. Itu sekedar masukan dari kami Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pada intinya menindaklanjut apa yang disampaikan oleh Abang Salim Fahri tadi, bahwa permasalahan petani ikan di Kabupaten Tenggara ini adalah pemasaran. Memang itu yang kita rasakan bersama ini. Sesuai dengan arahan Bang Salim Fahri tadi maupun Kepala Dinas Perikanan, mumpung di sini di tengah-tengah kita hadir Kepala Benih Bate, pemasaran ini alangkah baiknya kesenergian antara Dinas Perikanan dengan petani-petani ikan yang ada di daerah ini, supaya jangan ya petani ini pada saat panen terpuruk apa disampaikan oleh Abang Salim Fahri juga, hingga pada saat panen tokeh membawa ikan keluar sampai 3 bulan bahkan lebih. Harga ikan yang begitu dipasarkan
sampai 4 bulan datang petani ikan dapat oke kasih sedikit kata alasan di sana belum dibayar, tah memang di sana belum dibayar kita nggak tahu, itu secara oke itu semua ya. Mudah-mudahan ke depan tidak lanjut daripada khususnya Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tenggara agar dapat membentuk suatu wadah yang namanya, kalau kita cegah ini kan ada pada Nusantara itu kerjasama dengan Kepala Dinas Perikanan buat suatu penampungan ikan yang hasil petani ini ditampung oleh Dinas Perikanan, orang tokeh yang membawa keluar itu dari perikanan supaya harga itu stabil. Ini harapan petani di mana-mana. Kami duduk sore-sore di kedai kopi perikanan itu mau ada suatu wadah itu yang bentuk BMD itu kerjasama dengan perikanan, dana yang diplot di situ bahwa ada menampung suatu koperasi agar bisa menampung hasil ikan yang ada di Kabupaten Tenggara ini supaya masyarakat peningkatan kehidupan dari petani ini akan meningkat ke depan. Kalau begini terus supaya ya harga di masyarakat kontan, maunya masyarakat ya ditimbang ikan di lapangan mau berapa ton cash uangnya ya. Nikmatnya petani ini Pak, anggota dewan maupun kepala balai Dinas Perikanan ataupun ya Direktur Masjid Umum di Kota Tenggara juga bisa memikirkan hal tersebut untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Aceh Tenggara sesuai dengan laporan dari Bang Bahar tadi. 40% masyarakat Aceh Tenggara bersandarkan dari perikanan, bahkan petani padi pun sudah beralih perikanan, tapi karena harga pakan selalu meningkat dari bulan ke bulan, tapi ikan gitu-gitu aja. Makanya harapan kami sekali lagi mewakili petani yang ada duduk pada hari ini menyampaikan kepada Bapak Komisi 4 maupun Kepala Benih Bate maupun Dinas Perikanan ataupun ya Ketua Praksi Golkar yang hadir di sini agar dapat memikirkan petani-petani ini baik yang ada di Kecamatan Bulan ini dalam position Mondok Darurat Sanah juga merupakan penghasil ikan yang saat ini agak kita bisa kita banggakan. Untuk itu mohon sekali lagi Bapak Kepala Benih ya sesuai dengan apa harapan petani juga ya, pakan ikan juga tolong dipikirkan petani kami yang ada di Kabupaten Tenggara ini khususnya Kecamatan Bulan ini, karena kita lihat dari belakang Bapak yang duduk ini semua hamparan kolam, depan kolam sampai semua kolam sampai ke level satu dulu sana kolam ini semua Pak. Makanya ke depan harapan kami ya supaya kerjasama yang baik antara Dinas Perikanan dengan Balai Benih Bate agar kiranya petani ini dapat meningkatkan taraf hidupnya sesuai dengan bidangnya di perikanan. Ya, mohon sekali lagi harapan petani ini Pak dari hati yang paling dalam sekali lagi Pak Dinas Perikanan Kabupaten Tenggara tolong ini dapat menjadi bahan pemikiran ke depan supaya tengkulak-tengkulak ataupun ikan yang luar itu yang bisa menekan pada saat banjir harga itu dibanting sesukanya, tapi petani mau harus tolak walaupun 4 bulan dibayar harus dikeluarkan. Kenapa? Nggak sanggup lagi pakannya untuk sediakan suatu 3 bulan. Walaupun 4 bulan nggak dibayar, petani ya kasih aja. Tetapi toke-tokenya ya elektor ya beli juga. Kata ini beda belum dibayar. Inilah gambaran seperti yang ternyata sekarang terjadi di petani sekarang Pak. Mohon perhatian ya Bapak Komisi 4, Bapak Kepala Benih, Bapak Dinas Perikanan dan yang lain-lainnya berkepentingan dalam hal ini kiranya dapat meningkatkan taraf hidup petani perikanan Tenggara ini melalui wadah inilah masyarakat akan menyampaikan hatinya yang paling dalam tentang perikanan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balai Ikan di Provinsi Aceh, Bapak Kepala Dinas dan para anggota DPRK sekalian, dan Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Jadi keluhan petani kita ini Batang memang itu adanya, makanya saya support selalu ini Pak Kadis ikutlah expo kemana-mana, jalin silaturahmi, dapatkan kartu nama mereka pengusaha-pengusaha ikan di seluruh dunia, bahkan dunia pun tidak apa-apa, bagaimana untuk mengatasi pemasaran di Aceh Tenggara ini. Jadi sudah kami coba nih Pak. Jadi saya tanya, ikan mas ini dulu awalnya para dari Danau Toba itu tidak bisa mencetak bibit. Saya sudah punya pikir dulu, saya lakukan itu. Mereka tidak bisa cetak bibit. Jadi masyarakat kita jual bibit ke sana, makanya mereka yang tentukan harga ikan mas itu. Kita punya barang, kenapa nggak kita tentukan harga? Jadi pernah suatu waktu saya tampunglah bibit ikan mas banyak-banyak di daerah Perkisan itu Pak. Saya beli, rupanya sekali beranak ikan ini banyak sekali. Jadi pakannya saya nggak sanggup, peletnya nggak sanggup saya sediakan. Dari pelet saya rugi lebih banyak lagi, 1 bulan saya bagikan masyarakat lapang dari saya Pak. Saya bagikan ikan mas tadi. Udah terbuari bagi bibit ikan mas gitu. Nah, jadi itu satu cara saya biarkan mereka, kalau mereka tidak bisa buat cetak kan mereka ngemis kemari,
bahwa datang mobil kemari mobilnya ikan, kalau kau mau ambil 25.000 sekilo ambil, saya punya ikan saya tentukan harga. Begitulah niat saya waktu itu. Rupanya juga nggak tahan kalau tidak ada kekuatan Pemda. Makanya Pemda ini yang punya harus terus. Orangnya harus punya visi ke depan bagaimana menciptakan petani mandiri. Petani mandiri ini harus punya juga tekad begini lah. Tahun ini saya dibantu, tahun depan saya harus membantu. Begitu. Jadi ini bisa sejahtera. Jangan dibantu terus. Karena bibit saya ikan kemarin, begitu saya bantu, saya cek ke desa saya tuh bayung dijual, Pak. Ini pun jangan-jangan jadi jual nanti. Ini bisa saya jangan dijual. Bagaimana ini betul-betul dibesarkan. Nah, yang paling cerdas memang nilai ini, Pak. Ini kalau per kaleng misalnya dijual tiap pagi itu laku cash and carry itu. Di kepala jembatan Karibulan itu. Jadi satu kaleng nanti dibayar 250.000. Laku dibayar kontan sama pedagang-pedagang itu, Pak. Makanya paling cepat masalahnya ini. Tapi bagaimana yang lain-lain ini, kayak ikan mas ini, karena ini memang yang paling utama di Aceh Tenggara. Apakah orang Jepang ini yang budayanya makan ikannya dulu pendek karena rajin makan ikan, sekarang orang Jepang tinggi-tinggi dan pintar-pintar. Karena dalam ikannya ada kandungan DHA-nya itu yang membuat mereka cepat jadi pintar. Orang Jepang pintar dulu pendek-pendek, sekarang tinggi-tinggi orang Jepang karena budaya makan ikan. Ada nggak kemungkinan ikan mas ini kita ekspor ke sana? Ini yang perlu dicari peluang itu sebenarnya ya dari dinas terkait. Nah, kami ini kan hanya membantu ini, mensupport gitu. Kalau petani ini sekarang butuh ikan, tahun depan kata bupati saya tadi, iya kita support lagi kelompok tani ini. Yang penting jadi petani mandiri. Kami siapkan itu artinya. Bagaimana kami cari dana untuk itu, untuk membantu itu. Nah, cuman maksud saya tadi petani mandiri hari ini saya membantu sebagai resource, saya harus membantu, saya dibantu, tahun depan saya harus membantu. Sama ya Pak, sukses nggak suksesnya begitu masyarakat kita nih. Lembu dari dulu banyak dibantu dari Aceh Tenggara, tapi dijual. Harusnya punya tekad, tahun ini saya jadi pengembala, tahun besok saya harus jadi pengusaha. Saya dapat Pak Salim Farid banyak bawa ini, bupati saya ini bawa bantuan Mbak Lembu, dijual semua Pak, sakit hati kita dengarnya. Jonder apa semua, saya marahi betul-betul. Bahkan bapak saya sendiri saya tahu, terima jonder dijual, saya marah itu. Jangan coba-coba kasih lagi gula. Tidak pernah bisa mandiri jadinya. Ini kebiasaan yang perlu kita tanamkan, perlu dirubah. Jangan dijual. Jadi itu yang harapan kita ke depan. Jadi kami pun siap selalu konsultasi. Artinya memang perkara pelet tadi agak susah juga Pak. Saya sudah yang pintar sini juga membuat pelet itu Benar Ramil Loyalas. Saya sudah juga kunjungi ke sana itu. Mereka bisa itu ada sudah kolam-kolam demplot percontohan dibuat. Artinya petani aja kita sudah bisa belajar juga ke sana. Artinya mereka juga sudah kemampuan. Mereka alat tadi mungkin kendala ovennya, mesin oven kata beliau kemarin yang belum sempat saya bantu juga ke sana. Nah, karena saya harapkan kemarin mereka bisa cetak pelet, kemudian harga pelet itu bisa lebih murah sesuai keinginan para petani tadi. Jadi mereka bisa jual produksi, petani kita bisa cuma dicoba dulu. Ini pelet pakan dari Medan, kemudian ini pelet juta mereka dalam 3 bulan sama enggak pertumbuhannya nih? Kalau sama ya buang aja pelet dari Medan itu menurut saya kita uji coba dulu. Jadi itu saudara-saudaraku semua, Bapak Salim Farid, terima kasih. Pak Salim Farid ini kalau dikumpulkan bantuannya sudah saya nggak bisa hitung lagi lah. Cuma yang tinggal di kota saya ini udah tinggal berapa? Banyaknya dijual mungkin ke Tanah Karo dan sebagainya dengan alasan disewa. Ini perkara tabiat paling buruk dari Aceh Tenggara ini, saya selalu menjual-jual yang namanya bantuan yang saya bukan main betul-betul tidak terima lagi deh. Nah, karena itu yang terbanyak. Kalau dikumpulkan tidak banyak, kelompok tani sudah banyak berkembang. Ada yang berkembang. Nah, ada yang berkembang. Ada juga yang lembu sekarang sudah bagus. Artinya berkembang terus lembu itu yang kita harapkan. Jadi dia bisa kelompok tani ini bisa membantu kelompok yang lain. Kemudian yang menjaga mungkin dapat anaknya 1 tahun depan. Ini kan saling membantu ini. Sistem jualan apa dulu kata yang pernah itu. 1 orang membantu 3 orang, 3 orang setiap orang membantu 3 orang. Ini kan jadi bagus nanti kabupaten kita ini kalau punya niat seperti itu. Itu yang kita harapkan ke depan. Jadi Pak Hang mungkin apa yang disampaikan mereka tadi betul itu. Pemasaran yang paling sulit sekali Aceh Tenggara. Bukan mereka kadang-kadang tidak mau berusaha, tapi kalau misal dibeli, apakah Pemda mampu dengan BUMD? Saya inginnya itu sebenarnya. Supaya seperti keluhan tadi ini, begitu panen ditampung, biarkan urus BUMD yang itu, yang menjajakan kemana, mau kau jual ke luar negeri silakan, petani nggak mau tahu itu,
Mereka jaga 3 bulan, panen dibayar. Mereka pasti akan semangat untuk bertani ikan ini. Nah, tapi kalau perkaranya selalu diutang ini, jadi untungnya Pak, mereka jaga kolam ini 3 bulan. Sama untungnya para tengkulak yang nampung mereka jual hanya mengoper barang pendapatan mereka. Jadi sedih kita memang lihat petani-petani ikan di Tenggara ini karena tidak solusi itu. Yang mudah-mudahan pemerintah daerah ini tak mau dianggarkan besok tak 5 miliar kan memang untuk BUMD untuk menampung ikan masyarakat bapak kita ini. Jadi mereka lebih tenang lagi untuk berjualan ikan itu. Jadi kalau panen ada sudah nampung, itu yang kita harapkan aja. Dan Batahan bagaimana solusinya? Karena ini ikan tawar ini agak susah sih Pak. Saya pun sudah habis konsep, saya nggak tahu lagi. Kalau membantu bibit insya Allah nanti bisa kita rutin ada. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pemasaran, tadi saya sempat diskusi, bincang-bincang dengan Pak Kadis. Sebenarnya Pak Salim, itu ada BUMN-nya KKP, Perinus. Waktu kemarin COVID yang terkendala, sempat saya data juga ke Pak Kadis kalau di Kabit kalau tidak salah waktu itu, kelompok mana atau masyarakat pembudidaya mana yang tidak bisa jual ikan. Sempat kami kirimkan data ke Perinus. Jadi Perinus ini adalah Perinus sama Perindo Pak. Perinus Perindo ini adalah BUMN-nya KKP yang menangani tentang salah satunya ya perikanan budidaya. Nah mungkin nanti bisa dilakukan komunikasi Pak Kadis terkait dengan potensi segala macam. Memang harus Pak Kadis ini harus jalan kemana-mana terus Pak, biar terjadi jalin koneksi. Tentunya yang sangat berpengaruh dan sangat mendukung adalah dukungan dari Pak Salim untuk bisa genjot di sananya Pak, di BUMN itu. Jadi ada Perinus Pak. Jadi Perinus ini bisa menampung semua istilahnya hasil-hasil yang kita di sini. Tentunya berbagai kajian dari mereka dan segala macamnya untuk bisa bekerja sama dengan Pemda setempat. Itu untuk mungkin nanti selanjutnya Pak ya kita diskusikan untuk terkait dengan kemitraan itu. Kemudian yang kedua terkait dengan mesin pakan Pak. Mesin pakan sebenarnya bukan permasalahan utama itu di mesin, bukan. Tapi permasalahan utama ini di bahan baku sebenarnya. Kalau selama kita bahan baku ini masih minta dari luar, tidak kita produksi sendiri, itu akan selalu mahal, pasti mahal. Nah kemarin kami sudah diskusikan dengan Menkomar juga terkait dengan pakan ini. Nah, salah satunya mau membangun rencana pembangunan pabrik pakan skala besar yang di waktu itu katanya di Makassar. Nah, cuma kami permasalahkan adalah bahan baku. Selama bahan baku itu masih dari luar, pasti harganya cukup mahal. Nah kalau di Aceh Tenggara ini dengan potensi yang ada bahan baku, itu yang perlu diinikan Pak. Kalau bahan baku ada, saya mesin ada besar itu Pak, di ujung Bate. Kalau bahan baku ada, formulasi cocok dengan item kan ada beberapa tepung ikan apa segala macam itulah item-itemnya itu saya ada bahan baku. Kemarin juga Pak Halik juga sempat berkunjung ke balai melihat pabrik pakan. Saya bilang kalau Bapak ada kelompok binaan segala macam yang punya bahan baku kesulitan mencetak, itu pakai mesin itu Pak untuk mencetak. Itu kapasitasnya itu dalam sehari bisa 10 ton. Itu satu hari. Besar Pak. Ini rencana tahun depan untuk yang ngapungnya karena kita ada trouble sedikit, saya mau ganti yang dari mesin Cina untuk bisa ngapung. Saya sekarang memang tenggelam. Pakan tenggelam. Mudah-mudahan nanti selanjutnya bisa untuk pakan ngapung. Karena masih masalah, jadi cetakan peletnya itu belum stabil. Ngapung tapi dia hancur, artinya tidak sama ukuran seperti itu. Nah itu kita ada mesin besar, silakan dimanfaatkan. Saya kira itu Pak. Jadi terkait dengan pemasaran mungkin bisa bermitra nantinya, berkoordinasi dengan pihak yang lain, entah pengusaha atau dari BUMN-nya KKP itu bisa digandeng selama itu cocok. Saya kira itu Pak Salim, terima kasih. Jadinya karena ikannya pun 1 jam lagi cuman apa nih, nanti kalau habis 1 jam lagi nanti disalahkan lagi ya Pak, padahal kita apa kan ini ada waktunya. Jadinya kesimpulannya begini, dinas
perikanan Aceh Tenggara harus proaktif. Padahal Pak Tahang, kalau mau dinas nih, saya kira dengan adanya kita di sana bisa lebih mudah, Pak Tahang. Pak Tahang sudah katakan kalau perlu mesin di ujung Bati dibawa, dipindah. Sebab sini bahannya saya kira bisa, Pak Tahang. Makanya koordinasi, inilah perlunya Dr. Buhari tadi. Karena dia yang bisa langsung sama Pak Bupati, kalau kita agak punya sekat sedikit kan. Makanya ke depannya saya kira masalah proaktif. Dan yang terakhir, ini masalah bibit nih, jangan ada, kalau ada orang-orang minta bayar 100.000, 200.000 itu pungli. Ini tidak ada pakai biaya apapun. Mbak, ini pre. Dan mudah-mudahan mungkin Desember nanti kalau bisa pakan atau induk lagi akan. Sebenarnya hak saya ada induk itu. Cuman ini mungkin kekeliruan staf saya yang tidak mengusulkan, saya pun bingung. Kan ada masa reses sekali lagi. Saya kira coba nanti kita berkoordinasi. Cuman Pak Tahang tidak pun apa, ada pakan di sana tadi Res ya. Nah, kan sudah ada pakan di sana, yang hadir ini dulu dapat kan. Demikian saudaraku, mudah-mudahan bermanfaat semua. Acara selanjutnya adalah penyerahan secara simbolis dan sekaligus penebaran di kolam. Kepada nama-nama yang dipanggil, mohon segera hadir di sini, yaitu Pak Irian Barat 1, 2 Mama Eko, 3 Sandi, Mama Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, bisa Bapak jelaskan kegiatan pada hari ini, Pak? Kegiatan hari ini adalah pertama kita membagikan benih ikan nila sebanyak 100.000 ekor kepada petani-petani ikan kita, khususnya yang ada di 3 kecamatan yang penghasil ikan. Ada Kecamatan Gison, Lawi Bulan, Darwasana. Ucapan kita terima kasih kepada Kepala Dinas Perikanan Aceh Tenggara, kepada Kepala Balai Ujung Bati yaitu Pak Tahang, langsung hadir bersama kita dan bersama petani. Mudah-mudahan dengan bantuan pemerintah pusat melalui dana APBN bermanfaat bagi petani ikan, khususnya bermanfaat bagi perekonomian masyarakat Aceh Tenggara. Kita membantu program Bapak Bupati, Wakil Bupati untuk mensejahterakan rakyat melalui bantuan-bantuan yang ada kita dapat melalui aspirasi anggota DPR RI, khususnya di Komisi 4. Terima kasih kepada Kementerian KKP yang sudah mau hadir, yang sudah mau membantu kita petani ikan di Kabupaten Aceh Tenggara. Ya Pak, ini yang penerima bantuan ikan ini apakah memiliki kriteria tertentu yang mendapatkan bantuannya? Saya kira kriterianya ada kelompok, ya Pak Kadis. Ya.
ada kelompok, kita usahakan selektif mungkin agar setiap bantuan ini lagi jangan menumpuk. Semua ada bantuan pakan nanti ada yang dapat, ada bantuan nanti benih mungkin indukan ada yang dapat gitu. Saya kira Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tenggara sudah menuju ke arah yang lebih baik dalam memberikan bantuan. Berarti bibit ikan ini diajukan dulu kepada Kepala Dinas Perikanan terlebih dahulu? Mekanismenya ada kelompok CPCL-nya dari Dinas Perikanan. Saya sebagai mitra di Komisi 4 KKP merekomendasi kepada Kementerian untuk mendapatkan bibit ikan. Harapan Bapak ke depannya apa Pak dengan bantuan ikan ini? Harapan kita kepada Kementerian KKP, khususnya Pak Tahang yang hadir di sini, Kepala Balai, untuk sudah melihat bagaimana di sini masyarakat butuhkan apa-apa yang dibutuhkan. Mudah-mudahan dengan bantuan-bantuan dari pemerintah, baik provinsi, baik pusat ini dapat mensejahterakan para petani-petani ikan kita. Ya, terima kasih Bapak. Anggota DPR bertanya. Ya Pak, bagaimana tanggapan Bapak dengan adanya bantuan benih ikan yang diberikan ini Pak? Ya, salah satu adalah bahwa ini adalah lumbung ikan yang disponsori oleh anggota DPR RI Salim Bahri, dan juga ada dari unsur Kementerian KKP dan juga ada dari Dinas Pertanian, dari Perikanan. Ini merupakan konsekuensi dari beliau yang merupakan sebuah perikanan ini menjadi kesejahteraan masyarakat, dan implementasinya dirasakan oleh masyarakat langsung ke lapangan. Ini membuktikan bahwa tekad bulat untuk kesejahteraan di bidang perikanan. Tadi Dr. Buhari sudah sampaikan bahwa makna dan arti sebuah perikanan ini dan juga fungsi peranan ikan terhadap kehidupan masyarakat. Ini akan memberikan sebuah vitamin yang menambahkan imunnya dan juga menambah tenaga pikiran yang cemerlang dan cerdas. Inilah masyarakat kita seutuhnya. Mudah-mudahan cita-cita harapan kita Aceh Tenggara maju ke depan sebagai pengekspor ikan yang akan datang. Ya Pak, Bapak sebagai perwakilan rakyat nih Pak kan, apa upaya Bapak ke depannya untuk meningkatkan mutu perikanan di Aceh Tenggara ini Pak? Minimal kami akan meniru apa sikap gaya daripada Salim Bahri dan akan menambahkan tenaga pikiran kami untuk meningkatkan produktivitas perikanan, dan juga akan menyampaikan kepada pemerintah daerah untuk menambah anggaran ke depan supaya ikan-ikan ini juga berwarna-warni, dan juga ikan mas, ikan nila dan lain sebagainya, supaya pertumbuhan perikanan ini akan meningkat produksinya. Ya, terima kasih Bapak. Ya Pak, Bapak sebagai Ketua Kepala Balai ya Pak ya, untuk kedepannya apa yang ingin Bapak lakukan terhadap Aceh Tenggara ini dengan pemberian benih bibit ikan ini Pak? Ya, tentunya ke depan Aceh Tenggara ini kan mau nggak mau kan dia fokusnya ke air tawar. Kita harapkan sih menjadi sumber budidaya ikan air tawar di Aceh, khususnya di Aceh. Kedepannya sih pembinaan terus akan kami lakukan, baik dari sisi teknik budidaya maupun penyakit dan dalam hal pakan juga seperti itu. Terus kita akan bina supaya masyarakat ini lebih mandiri kedepannya, dan kami harapkan kepada kelompok-kelompok penerima ini untuk bisa mandiri nantinya. Jangan mengharap terus bantuan seperti yang dikatakan tadi. Bahwa kedepannya kemandirian ini yang penting, sehingga kelompok-kelompok yang lain juga bisa dibantu seperti itu, saya kira. Ya Pak, dengan kendala-kendala yang dihadapi masyarakat tadinya Pak, apa yang akan Bapak lakukan, upaya apa yang akan Bapak lakukan ke depannya? Ya, ke depannya dan kendala terutama tadi pemasaran, mereka kendala pemasaran karena berhadapan dengan para toke-toke ini, kami akan koordinasi dengan dinas, kami akan coba komunikasi lebih lanjut. Di sini juga nanti ada BUMN-nya KKP, mungkin bisa kita ganti ke depannya, mungkin ya, artinya kita harus koordinasi dulu tentunya dengan berbagai kajian apakah hal ini bisa kita lakukan. Dan salah satu diantaranya juga bisa kita bikin koperasi yang bisa menaungi nantinya semua kelompok-kelompok itu. Ya, harapan Bapak ke depannya apa Pak? Kalau harapan saya ke depannya supaya pembudidayanya supaya lebih mandiri, bisa, apalagi di sini potensinya cukup besar, katanya tadi pakan juga bisa mereka produksi sendiri. Mudah-mudahan ke depannya, karena ini pakan 70% biaya operasional itu di pakan. Mudah-mudahan pakan ini ke depannya Aceh Tenggara bisa produksi sendiri.